Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Kamis 22 September 2022, diambil dari Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam program sekolah minggu di beberapa gereja ada yang pernah melakukan beberapa perlombaan. Salah satunya yaitu pengkhotbah cilik. Ya, kegiatannya berarti anak sekolah minggu itu menampilkan caranya menyampaikan cerita Alkitab atau renungan yang diambil dari nats Alkitab. Nah, melihat acara tersebut pasti para penonton memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang tertawa, ada yang senyum-senyum saja, ada yang tertarik, ada yang biasa-biasa saja, atau juga ada yang serius mendengarkan. Sambil juga mungkin berefleksi tentang makna dari cerita yang dibawakan oleh anak tersebut. Mungkin secara naluri kita akan merasakan kesenangan karena melihat anak-anak itu berlomba-lomba membacakan atau menceritakan isi Alkitab. Karena itu ada dalam perlombaan dan berdoa supaya dapat menang anaknya sendiri. Amang inang mungkin itu terjadi dalam perlombaan saja. Kita mau mendengarkan atau kita juga mau memperhatikan dengan seksama. Namun pada kenyataannya apakah kita mampu seperti itu ketika di dalam realitas kehidupan kita ada seorang yang lebih muda yang mengkhotbahi atau menceramai atau sepertinya memberikan nasihat. Mungkin saja kita akan menolak karena dalam adat istiadat pun pasti yang lebih muda tidak sopan untuk menasehati atau mengkhotbahi orang yang lebih tua. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan ini juga yang dirasakan oleh Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi Allah bagi bangsa Israel. Dia secara naluri kemudaannya, kemanusiaannya, dia menyadari bahwa dia tidak mampu karena dia masih muda. Jadi dia merasakan tidak layak untuk diutus oleh Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Namun Tuhan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi Allah dan juga menguatkan Nabi Yeremia supaya dia tidak memandang rendah dirinya. Karena apa? Di situ dikatakan Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Dalam artian ketika Tuhan menetapkan atau Tuhan mengutus Yeremia, Tuhan telah memperlengkapi Yeremia untuk mampu menghadapi berada di tengah-tengah bangsa Israel. Kita bisa baca di ayat berikutnya bahwa Tuhan menguatkan, bahwa Tuhan menyentuh bibir Yeremia sehingga Yeremia bisa berkata-kata dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan datang dan menguatkan Yeremia bahwa Allah telah memilihnya
dan akan membekalinya dengan rohnya sendiri. Allah tidak akan meninggalkannya berjalan sendirian di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan dia asalkan Yeremia menjalankan tugas kenabiannya, yaitu menyampaikan apapun yang Tuhan firmankan kepadanya. Karena tugas yang diembannya itu sangatlah penting. Karena tugasnya itu adalah untuk mengarahkan bangsa Israel agar tetap berada di jalan Tuhan. Tugas Yeremia adalah mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, tapi juga membangun dan menanam kehidupan spiritualitas bangsa Israel. Jemaat yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin terkadang kita juga merasa seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Perasaan tidak layak, perasaan tidak mampu, perasaan kurang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang benar tentang pekabaran Injil atau tentang firman Tuhan. Namun marilah kita berusaha sehati dengan Tuhan. Ketika Tuhan telah menetapkan kita menjadi muridnya, menetapkan kita menjadi anak-anaknya, dan tugas kita adalah memperluas kerajaan surga, menambah banyak jiwa-jiwa untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Kita terpanggil untuk tetap menjalankan panggilan kita sebagai pekabar-pekabar Injil melalui sikap hidup kita dimanapun kita berada. Mari kita berusaha sehati dengan Allah dengan cara mengikuti perintahnya, yaitu mengabarkan Injil kemana dan kepada siapa kita diutus. Dan ingatlah, sama seperti Yeremia telah dimampukan oleh Tuhan, begitu juga kita akan dimampukan, dibekali dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu siap sedialah kita pakai kehidupan kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kita berada, dimulai dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berada dekat dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Engkau telah memberkati kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau telah membekali kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga dalam setiap langkah kehidupan ini Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan panggilan marturia bagi kami, tugas penginjilan, Kau ingatkan supaya kami boleh mengabarkan Injil, menjadi pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan, pemberita-pemberita kerajaan-Mu Tuhan, kabar baik dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, tolong dan kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan Tuhan setiap jiwa yang telah datang kepadamu Tuhan di dalam persekutuan saat teduh pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa, kiranya Engkau yang menguatkan setiap langkah kehidupan umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sehingga setiap langkah kehidupan jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah rutinitas mereka yang akan mereka lakukan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini juga Tuhan memberkati. Tuhan, kiranya juga jemaat Tuhan yang bekerja di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di ruang lingkup pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Jagai, tolong Tuhan, jauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya juga Tuhan yang memberikan
kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang mereka perbuat itu berhasil. Demikian juga anak-anak Tuhan yang juga bekerja, bersekolah, kuliah, dimanapun mereka berada, juga Tuhan yang memberkati. Juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk pemulihan dari sakit mereka. Ya juga Tuhan yang menguatkan, berikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, sehingga mereka boleh berjuang bahwa Tuhan selalu menyertai. Begitu juga Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka Tuhan, di tengah-tengah pergumulan mereka akibat kedukaan yang mendalam. Kiranya juga Tuhan berikan penghiburan kepada mereka ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Yang sakit juga Engkau sembuhkan. Yang sedang bergumul merindukan keturunan juga Tuhan berikan. Dan juga Tuhan yang bergumul untuk datangnya, dipertemukannya jodoh, kiranya juga Tuhan yang mempertemukan. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau yang senantiasa mengerti kebutuhan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.